Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adik-adik semuanya yang saya hormati, Mas, Mbak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita ini mungkin sebelum kita mulai ada masukan dari bapak-bapak, Mas semuanya barangkali. Monggo, ada yang dipertanyakan. Enggak, Pak. Enggak ada ya. Dianggap enggak ada pertanyaan gitu aja lah. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik, pada malam hari ini kita bicara tentang pendidikan kewarganegaraan. Kita masih berkisar tentang ruang lingkup nilai dasar bela negara. Mungkin minggu depan kita akan bicara tentang pemilu dan kepartian barangkali minggu depan. Untuk hari ini kita bicara tentang masih berada pada ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, bahwa bela negara itu hukumnya itu wajib. Baik itu disuruh maupun tidak disuruh, katakanlah bela negara itu wajib. Karena apa? Kita berada pada deretan ini. Nah, kita adalah cinta tanah air. Kita setia kepada Pancasila. Karena cinta tanah air di sini, nah ini, oreannya di sini. Cinta tanah air itu kita berada pada posisi yang seperti ini. Kita harus mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, apakah kita sudah seperti ini sekarang? Mungkin kita mencintai, menjaga, tapi kita tidak peduli terhadap lingkungan hidup kita. Ada ini nih, pemotongan hutan, ada penggundulan hutan, ada penebangan pohon-pohon yang di sekitar kita tanpa ada hitungan-hitungan. Ini juga salah satu cara dia termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam mencintai tanah air, karena dia mengganggu lingkungan yang notabene tidak sesuai dengan ketentuan kita. Sedangkan yang diharapkan cinta tanah air sini, kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus mencintai, menjaga lingkungan dengan penuh keakraban. Nah, terus yang kedua, kita menggunakan karya anak bangsa. Sekarang ini sedang rame-ramenya digalakkan betul-betul adanya produk dalam negeri. Nah, kalau produk dalam negeri ini kita tidak mengoptimalkan untuk memanfaatkan, tidak memakai, maka sirkulasi perputaran ekonomi di dalam negeri pun juga akan menghambat. Karena apa? Orang-orang yang merasa punya duit, dia tidak mau menggunakan produk-produk dalam negeri. Sampai presiden berapa kali sering memperingatkan kepada para menterinya atau jawabannya, gunakanlah semua produk dalam negeri termasuk pengadaan barang dan jasa. Nah, ini adalah menjadi warning ya bagi kita semua. Kalau memang kita itu mencintai tanah air, ya apapun produk dalam negeri ini harus kita optimalkan, kita manfaatkan. Apalagi sekarang munculnya yang namanya
kearifan lokal. Kearifan lokal yang begitu didorong oleh pemerintah supaya setiap daerah itu memunculkan budaya-budaya daerah yang bisa ditonjolkan. Adat istiadat, kebiasaan, maupun kemampuan untuk menumbuh kembangkan inovasi, gagasan, kreativitas yang bisa produktif, yang menghasilkan, yang nanti dikemas dalam bentuk UMKM, IKM, dan seterusnya. Ya. Ini kalau bisa seperti ini, maka kearifan lokal yang didorong, yang dicita-citakan oleh pemerintah beserta seluruh komponen yang ada di anak negeri ini, itu bisa berhasil. Contoh adanya pemanfaatan kearifan lokal. Sekarang itu di era 17 Agustusan, hampir semuanya para petinggi-petinggi negeri ini sampai di tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten, semua menggunakan pakaian adat. Tidak selamanya orang Jawa menggunakan pakaian adat Jawa. Atau orang Sumatera menggunakan adat Sumatera. Tidak. Tetapi pakaian adat yang ada di bumi Nusantara ini cukup banyak, bisa kita pilih. Ya. Kita milih yang di Bali, pakaian adat sana juga banyak. Kita milih yang di Toraja, milih yang dari Ambon, boleh silakan. Ini semua memberi ruang kepada kita semua untuk memanfaatkan karya-karya anak bangsa ini. Nah, kalau kita tidak akan memakai hasil jerih payah anak bangsa ini, ya tidak mustahil orang lain juga tidak akan pakai, kita sendiri tidak memakai. Nah, ini pertimbangannya. Nah, oleh karena itu, maka salah satu bentuk cinta tanah air, yaitu kita harus menggunakan produk dalam negeri, mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya inovasi-inovasi anak bangsa, kearifan lokal harus digalakkan, menjaga ruang wilayah NKRI. Nah, ruang wilayah NKRI ini yang jaga tidak hanya tentara. Seluruh komponen anak bangsa ini punya peran yang sama. Walaupun mungkin tentara dan polisi adalah sebagai garda terdepan di dalam rangka menjaga keamanan negara ini, tapi kan perlu kita dukung. Kita sebagai rakyat semesta ini harus kita mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan pemerintah di dalam rangka menjaga keamanan negeri. Bahkan ada yang namanya di beberapa negara itu sudah menetapkan namanya wajib militer. Mungkin Indonesia pernah juga mengalami wajib militer, tapi suatu saat kalau negara dalam kondisi genting, maka wajib militer ini juga akan diterapkan. Tapi kalau dalam kondisi normal, maka wajib militer ini mungkin tidak diterapkan. Tapi pembinaan-pembinaan, pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan keamanan Nusantara ini selalu ditumbuh kembangkan dan perlu diadakan secara kontinuitas. Ini berkaitan dengan tanah air. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, kalau menjaga nama baik bangsa dan negara itu kira-kira yang kita jaga banyak Pak ya? Yang kita jaga itu apa? Minimal apa yang kita jaga kalau kita bicara tentang menjaga nama baik bangsa dan negara? Perilakunya, Pak. Apa? Perilaku. Perilaku, apalagi perilaku yang bagaimana yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Siapa lagi yang bisa komentar nama baik bangsa dan negara yang dijaga itu apa? Tadi Mas Prapto ya? Ya. Nah, itu katanya perilaku. Terus yang lain apa? Nama baik bangsa dan negara. Negara dan bangsa ini bisa harum namanya kalau memang
seluruh anak negeri ini bisa menjaga dan mengamankan. Nah, ini contoh ya, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kita jaga itu adalah selain kedaulatan kita yang kita jaga, tapi yang kita jaga itu termasuk bendera merah putih itu yang kita jaga. Lagu kebangsaan Indonesia itu yang kita jaga. Kemudian setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera sudah, lagu sudah, presiden dan wakil presiden sebagai lambang negara itu juga harus kita jaga. Nah, kemudian ada lagi wilayah ini yang juga harus kita jaga, yang tadi kedaulatan. Nah, beberapa hal itulah yang harus kita jaga ketika umpamanya di belahan bumi sana kita sempat menjadi juara All England bulu tangkis. Akhirnya bendera merah putih dikibarkan di belahan bumi di sana. Semua, apalagi yang jadi juara ya, meneteskan dengan keringatnya yang begitu banyak, akhirnya bisa seakan-akan bisa nangis ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan dengan bendera merah putih. Itu menjaga nama baik bangsa dan negara. Salah satu di antara termasuk yang menjadi juara-juara dunia itu adalah termasuk salah satu menjaga bangsa dan negara ini. Orang-orang yang kuliah di luar negeri atau di mana saja yang bisa menjadi teladan, bisa menemukan hasil-hasil yang terbaik untuk kelangsungan bangsa dan negara. Ini juga nama baik. Nah, ini harus bisa kita jaga dan kita pelihara. Termasuk menjaga, menghormati presiden dan wakil presiden. Ini juga perlu kita jaga, kita hormati. Kalau orang Indonesia tidak menghormati presiden dan wakil presidennya, lah siapa yang harus kita hormati? Orang asing aja menghormati Indonesia begitu luasnya, begitu banyaknya. Terbukti dengan adanya G20 yang kemarin di Bali itu, coba negara-negara besar seperti itu semua hormat kepada Indonesia. Dalam hal ini kepada Presiden Jokowi selaku presiden. Nah, ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia. Inilah yang harus kita jaga. Ya, tadi sudah disampaikan karena perilaku kita, kesopanan kita, budaya kita yang harus kita cerminkan. Inilah orang Indonesia. Ini rangkaian-rangkaian yang gini ini semua menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan terhadap kelangsungan sebuah negara. Nah, kemudian berikutnya selain cinta tanah air juga ini kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita sadar bahwa kita ini hidup di sebuah negara yang sudah mempunyai kemerdekaan, yaitu berbangsa dan bernegara ini satu kesatuan. Menghormati dan menghargai keanekaragaman ini yang penting. Di Indonesia ini paham nggak? Kalian pernah dengar nggak namanya Kampung Pancasila? Kampung Pancasila. Apa kira-kira yang kalian ketahui tentang Kampung Pancasila ini? Beraneka ragam itu sudah dibahas Pak, minggu kemarin. Gimana? Sudah dibahas itu Pak, yang ini sepertinya. Oh, yang ini? Ya, Semua? kemarin Kampung Pancasila itu juga sudah. Mungkin yang mana yang belum. Ini sudah ini?
Belum, ini ya. Nah, ini tadi, kalau saya bicara tentang Kampung Pancasila, hanya selingan dari ini. Nah, Ya. mungkin pernah deh, Kampung Pancasila itu bagian daripada proses ini. Tapi pada dasarnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini harus mencermati adanya beberapa titik ini. Kita harus menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kita kembangkan tentang itunya. Kemudian mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Nah, kita harus wajib ini intinya membanggakan bahwa Indonesia loh seperti ini. Indonesia loh subur, makmur, loh jinawi. Kemudian rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat yang menjalankan hak dan kewajiban. Nah, ini salah satu bentuk ketika kita sadar akan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian yang setia kepada Pancasila. Kenapa kita harus setia kepada Pancasila? Pancasila ini ada Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai falsafah hidup, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini banyak cara pandang terhadap Pancasila. Nah, apakah kita Pancasila ini benar-benar sudah diterapkan oleh kita semua? Nah, ini kembalinya kepada kita semua. Nah, pertama, apa betul kita ini sudah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan kita? Bagaimana kalau ada orang yang memaksakan kehendak orang lain terhadap keyakinannya? Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya menjadi pola pemikiran kita semua. Di tengah-tengah kita masih sering terjadi bentrok hanya karena salah paham. Satu agama tapi beda aliran, bentrok. Ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Nah, bagaimana kalau kita ini di atas kita sudah harus saling hormat menghormati antar sesama agama, tapi di dalamnya, di dalam satu agama ini sering terjadi kadang-kadang cekcok atau bentrok karena beda aliran. Nah, beda aliran saja bisa bentrok. Nah, inilah yang perlu kedewasaan kita semua dalam mengimplementasikan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kemudian berikutnya, apakah Pancasila ini sudah kita laksanakan terutama pada sila ketiga, sila keempat, sila ketiga katanya dengan persatuan. Apakah kita sudah bersatu, sudah melakukan gotong royong, apakah kita sudah menghargai akan tadi produk-produk yang dihasilkan oleh kita. Ini semua terjawab sebenarnya oleh setia kepada Pancasila. Mungkin kita teorinya tahu, teorinya, tapi prakteknya barangkali belum terlalu tahu. Nah, oleh karena itu, maka kesiapan kita di dalam mencermati akan pentingnya Pancasila ini, nah disinilah kita harus saling menghormati, saling memahami tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam apa yang diajarkan oleh Pancasila ini. Nah, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Kalau kita sebagai anak bangsa ini tadi sudah dijelaskan bahwa bela negara itu hukumnya wajib ketika kita sudah sesuai dengan panggilannya. Tapi kalau kita memang belum waktunya dipanggil karena memang kondisi pemerintahan negara dalam kondisi aman, maka kita sebenarnya tidak wajib lagi sebagai bela negara. Tapi pada prinsipnya di dalam ketentuan bahwa bela negara itu wajib
kita lakukan ketika kita mendapatkan panggilan di dalam rangka ikut serta negara sedang membutuhkan. Nah, untuk itu maka kita sebagai rakyat yang nantinya akan menjadi pejuang-pejuang di dalam bela negara ini, kita harus mampu menunjukkan dengan beberapa identitas ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tentunya tahu dulu tentang apa itu bela negara, mempertahankan negara, mempertahankan kedaulatan rakyat kita. Nah, kemudian di sini kita harus sehat, menjaga penuh dengan integritas kita sebagai anak bangsa ini. Kemudian memiliki kecerdasan emosional dan memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal. Nah, di sini muncul lagi. Kearifan lokal ini di era reformasi sangat dibutuhkan sekali dan sangat diberi ruang agar kita semua menjadi paham terhadap tumbuh dan kembangnya kemampuan di setiap daerah untuk menumbuh kembangkan terhadap nilai-nilai kultur yang ada di setiap daerah. Semua diberi ruang yang sama. Semua diberi ruang di dalam rangka untuk mengembangkan itu. Nah, ini yang berkaitan dengan kemampuan awal bela negara. Jadi sebelum kita bela negara, kita memang perlu dilatih, dibimbing, dibina, diarahkan sesuai dengan tata urut bagaimana cara bela negara. Apakah kalau bela negara itu mesti perang? Ya tidak selamanya perang, tergantung daripada kebutuhan di mana bela negara itu dibutuhkan. Kita didatangkan ke daerah-daerah rawan bencana, tentunya kita untuk membantu kemanusiaan ke sana. Kita didatangkan ke daerah-daerah terpencil, mungkin kita bersama-sama rakyat sana untuk membangun. Nah, ini tergantung pola dan tujuan daripada bela negara itu. Nah, kemudian yang keenam ini semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kalau negara itu mengajak kepada kita untuk berdaulat, adil, dan makmur, nah ini apa kesanggupan kita? Kita harus bagaimana? Apakah kita itu sudah sewajarnya kalau kita hanya begini saja? Kita harus namanya bekerja keras. Kita harus berjuang. Kita harus, kalau di sini ya, kita harus clean and good governance, yaitu bersih dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga. Good governance itu adalah tunjukkanlah pemerintahan yang bersih. Bersih tanpa korupsi, pengertian teori di sini. Bagaimana kenyataannya? Kalianlah yang akan bisa menjawab. Tetapi di dalam semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, salah satu poin yang penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan clean and good governance. Nah, kalau clean and good governance ini adalah bersih dan pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan yang baik itu yang seperti apa? Adalah memberikan pelayanan, perlindungan, kesejahteraan, mengayomi keberadaannya warga di mana warga sedang membutuhkan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang cepat, yang murah, yang efisien. Nah, ini yang perlu diterapkan dan perlu petugas-petugas sebagai pelaksana daripada good governance ini memang harus mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi terhadap sebuah pelayanan yang baik. Nah, ini semua dilandasi dengan adanya namanya
menerapkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 45. Jadi pengertian di sini bahwa nilai-nilai perjuangan 45 ini sampai sekarang masih ditanamkan kepada seluruh anak negeri ini. Itu loh, ikuti pejuang-pejuang 45 yang tanpa pamrih, tanpa ada apa-apa, dia hanya mengendaki bahwa supaya besok anak cucu kita ini yang menikmati. Kalau kita kan tidak menikmati. Ini sebenarnya para pejuang-pejuang 45 di era itu. Nah, kita semua adalah pewaris daripada pejuang-pejuang 45 di era itu. Mungkin nenek kita, bapak kita, orang tua kita semua yang leluhur-leluhur kita ini dengan darah penghabisan untuk memperjuangkan anak negeri ini. Untuk memperjuangkan negeri kita ini supaya kita semua tinggal melanjutkan dan menikmati tentang kemerdekaan. Nah, jika ini semua sudah terpenuhi dengan baik, termasuk didorongkan adanya kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyat, di mana kearifan lokal itu dimunculkan, ya inilah tugas-tugas kita semua. 6, ini mewujudkan negara yang berdaulat ini betul-betul harus kita junjung tinggi dan kita optimalkan di dalam rangka ikut serta mengisi kemerdekaan. Kita sebagai pelayan masyarakat, kita sebagai pengayom, kita sebagai pelindung daripada masyarakat ini, tunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik untuk memberikan pelayanan. Nah, kira-kira itu yang barangkali bisa menjadikan pemikiran kita. Nah, kemudian ini ada penghormatan terhadap lambang-lambang negara. Negara, lambang-lambang negara ini perlu dihormati. Contohnya ini, di sini ada contoh. Ini berdasarkan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2024 Tahun 2009. Ini yang harus dihormati tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, ini 4 hal ini yang perlu kita jaga, kita hormati. Makanya ada orang yang kalau pas demo-demo itu ada yang apa namanya nyobek-nyobek bendera pada itu kena pidana itu. Karena itu salah satu yang melanggar terhadap lambang-lambang negara. Bendera negara merah putih. Itu sudah apa itu? Sudah harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Bahasa negara bahasa Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, 4 poin ini menjadi bahan renungan dan pemikiran kita. Mari kita jaga, kita optimalkan untuk menjaga 4 hal ini. Dan kita hormati setiap tokoh-tokoh pahlawan negeri ini yang telah memperjuangkan merah putih, bahasa Indonesia, Pancasila maupun lagu Indonesia Raya ini melalui perjuangan yang tidak ringan. Semua melalui perjuangan yang tidak ringan, sekarang sedang kita tinggal melanjutkan. Nah, melanjutkan inilah bukan pekerjaan yang gampang juga, pekerjaan yang menantang kita juga. Karena apa? Di era sekarang ini adalah era yang tidak mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya. Kita hanya berdasarkan sejarah. Kita hanya berdasarkan informasi yang kuat dari buku-buku yang telah kita pelajari. Tetapi yakin bahwa 4 hal ini adalah hukumnya wajib yang harus kita hormati, kita taati, karena ini merupakan simbol-simbol negara. Selain kita menghormati para pahlawan kita, para petinggi negeri ini, presiden, wakil presiden,
baik di era lama maupun era baru ini semua harus kita jaga dan kita hormati. Jangankan kita menghormati presiden dan wakil presiden maupun para menteri, kita dengan tetangga, dengan kiri kanan pun kita harus kita hormati, apalagi kepada negara, apalagi kepada pemerintahan ini. Nah, kalau ini semua bisa kita jaga dengan baik, maka insya Allah kita akan aman. Negara kita juga akan aman. Karena yang membuat kacau kadang-kadang juga orang kita sendiri. Yang notabene dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuat terhadap tumbuh dan suburnya kemerdekaan ini yang diisi oleh pembangunan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terus nanti insya Allah minggu depan kita bicara tentang pemilu dan kepartean. Nah, kenapa kita pendidikan kewarganegaraan juga harus tahu tentang itu? Ya, karena itu penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia, bagian daripada kehidupan merah putih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak mau tanya, Oke. untuk negara yang tidak berkonflik itu apakah juga wajib seperti wajib militer gitu Pak? Negara gimana Mas? Yang tidak berkonflik seperti Oh, Amerika, Cina kan itu kan berkonflik, Korea Utara Selatan gitu. ya. Yang tidak berkonflik apakah juga wajib gitu Pak? Wajib militer. Jadi gini, semua negara ini, semua negara itu punya undang-undang yang mengatur tentang warga negara. Salah satu di antaranya adalah undang-undang yang ada di tempat kita, undang-undang kita sendiri. Bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama sebagai kita punya kewajiban untuk bela negara. Bela negara itu wajib hukum. Nah, bagaimana pelaksanaannya kewajibannya untuk negara? Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh kita, oleh Indonesia ini, sewaktu-waktu kalau ada istilahnya itu ada dalam kondisi negara yang genting dan gawat, maka dengan undang-undang itu kita sudah bisa diperintahkan untuk melaksanakan bela negara. Itu untuk Indonesia. Bagaimana dengan negara lain? Saya kira negara lain juga tidak jauh berbeda dengan kita. Karena itu rata-rata warga negara itu punya kewajiban yang sama untuk bela negaranya. Mungkin ada yang lebih kencang, seperti kemarin kita lihat di mana itu di TV itu seperti Korea Selatan, Taiwan itu dalam rangka persiapan bela negaranya, anak-anak generasi muda itu udah wajib militer. Walaupun sebenarnya nanti dia tidak jadi militer, tapi dia sudah dibekali dengan militer, dengan ilmu-ilmu militernya. Ketika itu nanti sudah terjadi, memang dia sudah sudah terjadi pelaksanaan, dia sudah siap. Sewaktu-waktu dia sudah siap. Nah, kemarin sebenarnya Indonesia melalui Menteri Pertahanan Keamanan itu sudah akan mencoba ada pendidikan dan pelatihan bela negara. Tidak hanya menwa ya, tidak hanya menwa sebagai mahasiswa, resimen mahasiswa ini, tapi generasi muda. Tapi ternyata sudah ada beberapa angkatan itu yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Keamanan yang notabene memang dipersiapkan oleh negara ini. Sewaktu-waktu kalau dibutuhkan, maka orang-orang yang sudah dipersiapkan ini termasuk menjadi gelombang yang utama yang didahulukan untuk pelaksanaan bela negara ini. Baru nyusul yang lain-lainnya.
Tapi prinsip daripada bela negara adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Hukumnya wajib bela negara. Hanya teknis pelaksanaannya bagaimana, itu tergantung dan diatur oleh ketentuan lebih lanjut. Itu undang-undangnya seperti itu. Baik Pak, terima Itu ya kasih. Mas Enggi. Jadi semua negara itu punya sama, punya kewajiban untuk bela negaranya, tapi bagi rakyatnya. Kita absen dulu Mas ya. Iya Abdul Pak, Khalil ada? nggak ada. Abdul Khalil tidak ada. Oke. Ayu Fitriana. Ayu Fitriana hadir. Hadir. Cahyono. Hadir, Pak. Cahyono dan Dani. Tidak ada. Ada. Devi Savana. Ada, Pak. Ya. Terus Doni Prasetyo. Nah, Egi. Fadil. Hadir. Fadil. Fungki. Hadir, Pak. Hadir. Gatot. Jessica. Megawati. Muhammad Fikri. Sudah keluar Pak Muhammad Fikri. Keluar, Pak. Oh, Muhammad Gilang. Yang keluar itu Fikri ya? Iya, Fikri Akbari. Gatot juga tadi, Pak. Oh, Gatot juga keluar ya? Ya. Fikri juga keluar. Muhammad Gilang. Ada. Muhammad Gilang. Ini kok Muhammad Gilangnya ada Muhammad Gilang Tansah, ada Muhammad Gilang Saputra. Ini memang beda-beda ya? Yang Saputra dari semester 1 nggak ada Pak. Oh, yang Gilang Saputra enggak ada. Iya. Oh, kalau yang Gilang Tansah ini? Ada, tapi hari ini nggak masuk. Oh ya. Berarti ini yang masuk berapa orang? 14 dikurangi 2, 12. 12. Tapi yang absen kok hanya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Miftah, Pak. Siapa yang belum absen? Miftah. Miftah. Saya, Pak. Mahdalena, Pak. Benar dulu. Oh ya, sebentar. Benar. Ini Muhammad Kurniawan ada enggak? Ya. Enggak ada. Nur Daniah Sudah keluar. keluar. Oktaviana. Hadir, Pak. Puspaning Ari. Keluar, Pak. Ya. Keluar. Suprapto ada lagi? Ya. Tri Setio Rini. Ada, Pak. Ada. Widodo.
Ada. Miftahul? Ada. Ada. Ferdila? Ada. Yeti? Hadir, Pak. Hadir. Victoriana? Aryono? Hadir, Pak. Hadir. 1, 2. Ini 11, katanya 12. Siapa yang kurang 1? Siapa yang belum dipanggil? Mahdalena, Pak. Mahdalena. Mahdalena itu anu ya? Belum ada pikiran ya, Mahdalena. Saya masuk, Pak, dari kemarin-kemarin. Iya, enggak Mas maksud saya. transfer. Iya. Oh, transfer. Mahdalena. Kan Pak, saya dari kemarin-kemarin ada kok. Ya, nggih. Kemarin sudah dikumpulkan Mahdalena. Ya, udah. Oke, terima kasih. Kita akhiri sekian dulu, Mas. Dilanjutkan minggu depan. Ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.